Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. khair ya, insyaallah ya. Apa kabar Ustaz Saiful? Alhamdulillah bikhair, Ustaz Supriyo. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah tamam khair ya. Masya Allah. Suaranya hilang. Tahun Hilang suaranya. lanjut ya, telah hadir bersama kita alhamdulillah pemateri kita yakni Ustaz Saiful ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kajian sore hari ini bersama Bu Biryani. Bincang ramai santuy di bulan Ramadan kita ini ya. Hari ini ada Bu Tatat, Bu Atiyah, Bu Jaleh, Bu Atiyah lagi ya. Ada dua Bu Atiyah di sini. Bu Atiyah sama Bu Atiyah ya. Sama ya Ustaz. Nah, ya. Bu Saihu udah lama nggak ketemu Ustaz. Iya, buat ya. Ini juga ada Ermi Atiyah ya. Sama-sama Saya di Jakarta Ustaz. ya. Iya, Ibu. Ada Bu Iis, Bu Tami, Bu Aminah, Bu Yaya, ahlan semuanya ya. Hari ini insya Allah Ustaz Saiful akan membawakan materi yang masya Allah kita begitu dambakan, begitu kita nantikan. Ya, apa itu adalah mengenai hal yang perlu kita pastikan di dalam pengajian ini. Ustaz Saiful apa? Sebab ampunan ya, sebab ampunan ya. Tadi mohon maaf tadi mungkin tidak menyenangkan ya, ada apa itu, ada yang namanya lagu ya, hanya memutar lagu cuma ada iklan di YouTube ya, jadi mohon maaf sekali ya. Oke, itu yang akan dibawakan oleh Ustadz Saiful, tiga sebab ampunan. Ampunan seperti apa sih, apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Apakah bulan Ramadan ini hanya spesial tiga ampunan ini, atau mungkin bisa juga ada ampunan di bulan-bulan lain? Kita nggak tahu. Nah, karena ini begitu sangat-sangat detail ya ampunan ini, apakah yang akan kita pahami dari yang dipaparkan oleh Ustadz Sehu ya. Untuk mempersingkat waktu, karena kita juga waktunya tidak banyak sampai sebelum beduk maghrib, kita berikan kepada Ustadz Sehu. Mangga. Syukron, terima kasih Ustaz Supriyo. Saya bisa share screen, Ustaz. Bentar, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis silaturahim. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan Allah catat nama-nama kita di majelis ini sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan ilmu, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia,
yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan kita juga berharap berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Mau Wasallam. dibeliin Amin apa? ya Mau dibeliin Rabbal apa? Alamin. Ibu, Bapak semua yang dirahmati oleh Allah, Bapak akan sama Mama sama Yohan? Apa sendiri dibikinin? eh, hari ini, sore hari ini insya Allah, tema kita adalah Dimut dulu. 3 sebab ampunan. Ya, yang akan kita bahas mengenai 3 sebab ampunan ini, inspirasinya adalah dari hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya hadis qudsi. Ya, dari hadis qudsi yang ada di dalam hadis Arba'in yang terakhir. Ya, hadis yang ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas, dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi kata Allah, kata Rasul, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Apa firman Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, apabila dosa-dosamu tinggi setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu lak, kata Allah, aku ampuni engkau. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, jika engkau mendatangiku, maksudnya wafat, biqarabil ardi khataya, dengan membawa dosa sebesar bumi. Ya, kalau engkau mati mendatangiku, kata Allah, dengan membawa dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, tapi engkau tidak membawa dosa syirik sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu sebesar bumi pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan, hadis yang sahih. Ibu bapak semua yang dirahmati oleh Allah, hadis ini saya akan ringkas saja karena waktu kita tidak terlalu banyak. Hadis ini adalah termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis yang maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksinya berasal dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, maknanya ini berasal dari Allah, tapi redaksinya itu berasal dari Rasul. Karena redaksinya berasal dari Rasul, maka disebut dengan hadis. Tetapi karena maknanya berasal dari Allah, maka disebut qudsi, hadis qudsi, atau al-hadis al-qudsi, hadis yang maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksinya berasal dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang menyatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini, sebagaimana tadi saya bacakan terjemahannya dan redaksi Arabnya ada di hadapan kita di layar masing-masing terlihat ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan besar. Yang pertama, bahwa pesan itu adalah tidak boleh berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa kita tinggi setinggi langit. Meskipun dosa kita banyak sebesar bumi. Ya, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah dan tidak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi
Ya, itu sengaja redaksi hadisnya saya buat berwarna-warni supaya terlihat ada 3 poin di sana, ya. Bahwa siapa yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap, maka aku akan ampuni. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Tuh. Selama dia berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya sebanyak apapun itu, Allah tidak peduli dengan dosa-dosa itu, maka Allah akan mengampuninya. Yang kedua, ya Ibnu Adam, jika dosa-dosamu tinggi banyak, bahkan tingginya itu sampai menyentuh langit, kalau dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walaupun setinggi langit dosa-dosanya. Kita tahu langit itu, di atas langit ada langit begitu ya. Ada 7 langit berlapis-lapis. Artinya dosanya sangat banyak. Selama dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Dan yang ketiga, redaksi yang terakhir adalah jika seseorang mati dengan membawa dosa sebesar bumi. Kalau dosa kita sebesar rumah saja itu sudah luar biasa besar, begitu ya. Ini sebesar bumi, satu bumi dia bawa. Dan itu semua adalah dosanya. Selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurbiha maghfiratan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu dan dengan memberikan ampunan sebesar bumi yang sama. Nah, berarti poin yang pertama adalah tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekelam apapun masa lalu kita, ya, sehitam apapun langit-langit kehidupan kita di masa lalu, yakini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, poin besar yang kedua adalah berkaitan dengan tema kita sore hari ini, yaitu dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 sebab ampunan. Ya, ada 3 sebab ampunan yang Allah janjikan kepada hamba apabila hamba melakukan atau melaksanakan 3 sebab ampunan ini. Ya, sebab ampunan yang dimaksud adalah yang pertama adalah berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bertauhid dan tidak syirik sebagaimana hadis yang barusan saya bacakan. Baik, kita memulai dari yang pertama, yaitu berdoa penuh harap. Ya. Redaksinya, wahai anak Adam, jika engkau berdoa kepadaku, selama engkau berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau berharap penuh kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Berarti sebab pertama adalah ad-du'a ma'ar raja. Apa itu? Berdoa penuh harap. Itu sebab pertama, berdoa penuh harap. Apa yang dimaksud dengan doa dalam hadis ini, hadis qudsi ini? Ma da'autani, selama engkau berdoa kepadaku. Para ulama kita mengatakan doa itu ada 2. Yang pertama adalah du'aul mas'alah, yang kedua du'aul ibadah. Yang pertama du'aul mas'alah, yang kedua du'aul ibadah. Ya, apa tuh bedanya? Du'aul mas'alah adalah doa meminta. Misalnya, ya Allah, di Ramadan ini aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa masa lalu yang pernah aku lakukan. Aku pernah melakukan A, B, C, D, C, dan seterusnya disebut. Nah, karena itu aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, doa itu namanya doaul mas'alah. Doa meminta. Ya, atau misalnya yang sering kita baca dalam bulan Ramadan misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, di bagian akhirnya as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar, ya Allah aku memohon surga, wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, itu adalah doaul mas'alah, doa meminta. Yang kedua, doaul ibadah, ya, doa ibadah. Loh,
Maksudnya apa? Doa ibadah itu bukan doa meminta, tapi doa dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada istilah doaul ibadah? Sebab itulah yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, ad-du'a mukhul ibadah. Ya. Doa adalah inti ibadah. Maksudnya apa? Doa inti ibadah. Maksudnya adalah semua ibadah yang dilakukan oleh hamba, inti besar dari ibadah itu adalah doa. Ya. Inti besarnya adalah doa. Misalnya sholat. Dari awal takbiratul ihram sampai salam, kalau kita perhatikan seluruhnya adalah doa. Yang artinya adalah permintaan. Jadi di dalam sholat sebenarnya kita sedang berdoa. Itulah yang dimaksud dengan doa mukhul ibadah. Orang misalnya berpuasa. Ya. Kalau ditanya kenapa kamu berpuasa? Ya ini kewajiban. Oke, kewajiban. Lalu apa yang kamu cari dari puasa ini? Misalnya dia bilang, saya ingin mengharap rahmat Allah, kemudian Allah mengampuniku dan memberi pahala yang besar kepadaku. Kalau jawabannya begitu, itu tidak salah. Itu ya. Kenapa? Ya, itu permintaan hamba pada saat dia berpuasa. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ya kan? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah wahtisaban, dan karena mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti orang yang berpuasa pengen diampuni dosa-dosanya itu tujuan yang benar dan tidak salah. Dan itu juga yang dimaksud oleh Rasul, ad-du'a mukhul ibadah. Dalam ibadah puasanya itu ada doa, ada permintaan. Permintaannya apa dalam puasanya? Diampuni dosa-dosa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri salat tarawih di malam-malam Ramadan penuh iman dan karena mengharap pahala ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Poinnya adalah dalam ibadah kita itu juga ada unsur doa. Bahkan unsur ini unsur yang paling penting. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum doanya adalah diampuni dosa-dosa dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang dimaksud dengan doaul ibadah. Jadi dalam redaksi hadis ini, selama engkau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ini bermakna dua-duanya, doa meminta ataupun doa beribadah. Jadi siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, atau dia beribadah, ibadah apapun itu, karena ingin diampuni dosa-dosanya, ghafartu lak, kata Allah, maka aku akan ampuni engkau yang berdoa itu atau yang beribadah itu, ala ma kana minka, atas dosa-dosa yang telah berlalu darimu, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa itu. Ya. Baik. Doa. Tentang doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saya kira ini ayatnya sangat familiar ya, misalnya ud'uni astajib lakum, gitu ya. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabah, menjawab, mengabulkan doa kalian. Karena itu kaidahnya mengatakan man u'tiyad du'a u'tiyal ijabah. Siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan berdoa, maka dia diberikan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak mungkin doa seorang hamba tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin tidak diijabah. Ya, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabah doa kalian itu.
Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya, tapi kemudian Allah tidak menjanjikan balasan, Allah tidak menjanjikan pengabulan kepada hamba itu. Itu tidak mungkin. Ya, sama seperti misalnya saya bilang, Bapak Ibu datang ke rumah saya gitu ya, jam 5 siang, jam 5 sore gitu misalnya. Datang ke rumah saya jam 5 sore. Ketika Bapak Ibu datang ke rumah saya jam 5 sore, saya tutup pintu itu, pintu rumah saya, dan saya pergi dari rumah dengan penuh sadar. Berarti nggak apa itu namanya, nggak beres tuh saya. Nyuruh datang di waktu yang ditentukan, malah saya pergi dari rumah saya. Nah, begitu juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa pada saat yang sama Allah tidak memberikan jaminan pengabulan doa itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba? Nah, disebut misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Al-Hakim, ya, dalam beberapa hadis yang inti hadis ini sama. Ya, saya sampaikan intinya saja, bahwa siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doa itu Allah ijabah. Tidak mungkin tidak diijabah. Nah, pertanyaannya, rasa-rasanya banyak doa kita yang belum diijabah oleh Allah gitu ya. Mungkin ibu, bapak sekian banyak berdoa, tapi baru separuh misalnya. Padahal doanya banyak. Nah, bagaimana cara Allah mengijabah? Tadi kan pasti diijabah. Nah, dengan 3 cara. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan dalam hadis Tirmidzi, dalam hadis Ahmad, dalam hadis riwayat Al-Hakim, disebut bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah dengan 3 cara. Yang pertama, semua doa hamba akan Allah ijabah sesuai dengan permintaannya. Yang minta dilapangkan rezekinya, maka Allah akan berikan kelapangan rezeki sesuai dengan apa yang dia minta di dunia. 1. Apapun yang dia minta, Allah beri sesuai dengan keinginan. Yang kedua, Allah mengijabahnya tidak sesuai dengan keinginannya, tapi digeser kepada pemberian nikmat atau dijauhkan dari bencana. Ya, bisa jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu saya minta A, dari dulu saya minta B, sampai hari ini A dan B yang saya sebut dalam doa saya tidak Allah beri, tidak Allah ijabah. Tapi bukan berarti Allah tidak mengijabah, bisa jadi masuk ke poin 2 yang ini. Apa tuh? Allah geser ijabah itu dengan memberikan nikmat lain, atau Allah memberikan penjagaan ya, dari bencana, dari musibah yang harusnya kita ditakdirkan kena musibah itu. Ya, misalnya kita tanpa sadar anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Itu bisa jadi jawaban Allah atas doa-doa kita di masa lalu yang mungkin doa tertentu tidak kita anggap diijabah, tapi ternyata ijabahnya itu tuh. Bisa jadi rezeki kita sampai hari ini aman-aman saja begitu. Ya, cukup, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa makan ini, cukup begitu loh. Nah, bisa jadi ini poin yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengalihkan ya ijabah doanya dalam bentuk lain, bisa dalam bentuk maslahat atau menjauhkan dari mudarat. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah doa-doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi diberikan balasan berupa pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi akan ditemukan oleh seorang hamba kantung-kantung doanya nanti di akhirat. Dan kantung-kantung doa itu berupa pahala untuk dirinya yang dulu dia pernah berdoa kepada Allah dan tidak diijabah sesuai keinginannya di dunia. Jadi doa kita pasti diijabah oleh Allah dengan 3 cara Allah mengijabahnya yang tadi saya sebut. Nah, mendengar ini dalam hadis Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maksud saya, para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasul, idza nukfir, kalau begitu kita memperbanyak doa aja dong. Karena nggak ada ruginya kan kita berdoa. Ya kan? Nggak ada ruginya berdoa.
Sebab satu, pasti diijabah oleh Allah sesuai permintaan. Yang kedua, kalaupun nggak dikasih sesuai permintaan, akan diganti dengan yang lain. Berarti bagus juga dong. Atau yang ketiga, menjadi pahala, kantung-kantung pahala nanti di akhirat. Itu juga bagus, itu juga baik. Idzan nukfir, kalau begitu kita memperbanyak doa aja dong Rasul. Apa jawaban Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar. Allah Maha mengabulkan sebanyak apapun yang kalian minta. Jadi Allah pasti mengabulkan dosa-dosa kita seluruhnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa kita. Yang kedua, sebab ampunan yang kedua adalah ya bena Adam law balagha dhunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sebanyak apapun dosamu, walaupun dosa itu menjulang tinggi menyentuh langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepada aku, kata Allah, ghafartu lak, maka aku akan ampuni dosamu itu. Jadi sebab ampunan yang kedua adalah istighfar. Kalau doa ampunan tadi yang pertama secara umum, termasuk doa selain ampunan itu juga akan berakibat ampunan, gitu ya. Nah, yang kedua ini istighfar secara khusus dengan redaksi yang amat sangat sederhana. Astaghfirullah, hanya begitu tuh. Atau astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, dan seterusnya. Atau yang disebut dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak hafal. Istighfar apapun yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbuah ampunan meskipun dosa-dosa kita ananas sama, menjulang tinggi menyentuh langit. Ya, saya kira terlalu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ini. Misalnya wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Ali Imran 135 misalnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan kotor, sebagian ulama mengatakan ini dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, sebagian mengatakan dosa kecil, gitu ya. Dzakarullah, kemudian dia mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang mampu mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa hamba sebanyak sebesar apapun dosa-dosa itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau kita minta ampun kepada manusia, banyak manusia bilang tidak ada maaf bagimu. Manusia itu tidak mengampuni, tidak memaafkan, tapi dia mudah mencaci. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencaci dan Maha mengampuni. Kalau begitu kita harus kembali ke siapa? Kalau gitu kita mintanya ke siapa? Kepada manusia apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan karena itu kita temukan di dalam sejarah, ya, dan ini dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu setiap hari beristighfar aktsar min 70 marrah, lebih banyak atau lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain disebut fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari itu 100 kali. Kita berapa kali? Rasul yang dijamin masuk surga, Rasul yang maksum terjaga dari dosa-dosa, itu beristighfar 70 kali lebih, bahkan 100 kali. Nah, kita nih yang banyak dosa berapa kali? Nah, itu menunjukkan bahwa, Bapak Ibu semua, menunjukkan bahwa istighfar itu bukan hanya perilaku para pendosa, tapi istighfar juga adalah kebiasaan orang-orang soleh dan para nabi. Ya, jadi semakin banyak orang beristighfar, semakin nyata kesolihan dirinya. Kenapa? Karena Rasul saja 70 kali lebih, 100 kali dalam sehari. Padahal Rasul orang soleh, orang yang paling soleh di muka bumi ini, gitu kan. Jadi tadi yang saya sebut, istighfar itu
bukan hanya perilaku orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa dia harus beristighfar, tapi juga kebiasaan orang-orang soleh dan para nabi. Jadi semakin soleh seseorang, semakin dia melihat dirinya hina di hadapan Allah. Dia banyak dosa-dosa. Kalaupun dia banyak beramal soleh, belum tentu amal solehnya diterima oleh Allah gitu loh. Karena itu dia banyak beristighfar kepada Allah. Ya, nah itu istighfar. Nah, yang ketiga, waktu kita tidak banyak. Yang ketiga, sebab ampunan selain doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab ampunan kita sebagaimana disebut dalam hadis di bagian akhir, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Kalau engkau mati bawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau tidak syirik kepadaku sekalipun, la ataituka biqurabiha magfiratan, maka aku akan berikan ampunan kepadamu sebesar bumi itu pula. Jadi pastikan kita bertauhid dan tidak syirik. Pastikan anak, istri, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita bertauhid dan tidak syirik. Kenapa? Karena itu bekal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bekal ampunan atau sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun orang itu membawa dosa sebesar bumi. Loh, berarti dosa sebesar bumi itu bagaimana? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah syirik. Nah, maksud dari potongan hadis yang ketiga ini, maksud saya sebab ampunan yang ketiga, sebagaimana disebut dalam potongan hadis yang ketiga yang bagian akhir ini adalah tauhid seseorang dan tidak syiriknya seseorang pada masa hidupnya. Kemudian dia mati menghadap Allah, membawa tauhid yang murni dan tidak pernah syirik. Itu menyebabkan ampunan meskipun dia membawa membawa dosa yang banyak. Dosa yang banyak itu bagaimana? Satu, kemungkinannya dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia masuk surga tanpa ke neraka meskipun sedetik. Jadi kurang tepat kalau ada orang yang mengatakan kita ini banyak dosa, kita pasti nanti dicuci dulu di neraka. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena dikembalikan kepada masyiatillah, dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau orang itu mati menghadap Allah, membawa amal soleh, gitu ya, tapi juga membawa amal buruk. Misalnya amal buruknya segede apa itu tadi bumi, amal solehnya juga segede bumi, gitu ya. Tapi dia bertauhid. Nah, kemungkinan pertama sesuai dengan kehendak Allah, dia mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk neraka sedikit pun. Tapi ada kemungkinan kedua, dan ini sesuai dengan kehendak Allah juga. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya itu dipertanggungjawabkan dan dia berhak disiksa di dalam api neraka sesuai dengan dosa-dosanya, tapi pada akhirnya karena bertauhid tadi, dia nanti akan dipindahkan ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan surga secara abadi setelah dia mendekam di neraka sekian lama karena tauhidnya. Jadi itu dua kemungkinan. Ya, karena itu dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yaitu orang-orang yang beriman, berarti bertauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya itu tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan. Berarti nggak syirik tuh. Beriman dan dia tidak syirik. Ulaika lahumul aman. Maka baginya keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari neraka dan dia berhak mendapatkan kenikmatan surga. Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, di bagian akhir ini saya ingin sampaikan pertegas lagi 3 hal tadi sebab-sebab ampunan. Yang pertama adalah berdoa dengan penuh harap, yang kedua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bertauhid dan tidak syirik. Nah, 3 hal ini ternyata bisa kita pupuk dan bisa kita pertahankan kualitasnya selama bulan Ramadan. Sebab Ramadan berkaitan dengan doa. Poin pertama. Ramadan berkaitan dengan istighfar. Poin kedua. Ramadan berkaitan juga dengan tauhid
Itu poin ketiga. Di mana kaitannya? Poin pertama misalnya Ramadan dan doa. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi da'watun la turad." Bagi seorang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Berarti orang yang berpuasa pasti diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kesempatan besar buat kita berdoa, dan dari doa itu di bulan Ramadan ini punya kesempatan yang luar biasa besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan dan istighfar. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena Ramadan diambil dari kata-kata Ramad yang artinya api panas yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa. Dan karena itu Rasul mengatakan juga dalam hadis yang sahih, dan redaksi hadisnya bermacam-macam. Di antaranya, Raghma anfi rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Betapa betapa merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lah, sedangkan dosanya tidak diampuni. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan istighfar. Bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa-dosa. Kita manfaatkan betul di 15 akhir Ramadan ini dengan banyak-banyak bertaubat, dengan banyak-banyak beristighfar, karena Ramadan syahrul maghfirah wa syahrul istighfar. Yang ketiga, apa kaitan Ramadan dengan tauhid? Kaitannya adalah Rasul mengatakan, man shoma ramadhana iman wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, bukan karena ingin dilihat orang, ria, bukan karena ingin didengar orang, sum'ah misalnya. Ya, imanan wahtisaban, dan karena mengharap ridho dan pahala Allah saja, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berarti Ramadan dengan puasanya memupuk tauhid kita. Kita beribadah hanya kepada Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sengaja biar kita ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab, karena biasanya tidak ada waktu untuk bertanya jawab karena terlalu sedikit waktu yang tersedia. Saya kembalikan ke Ustadz Supriyo. Terima kasih. Insya Allah ya, rupanya itu ya, mengenai 3 hal yang kita nantikan dari materi Ustadz Sehu. Apa itu? Penyebab atau sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai membuka sesi tanya jawab, yang hadir silakan untuk mengangkat tangannya atau langsung open mic ya. Namun di sini sudah ada pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Aminah Ustadz Sehu. Mangga. Pak Us. Bertanya, kenapa ada yang maksiat muslim tetap kaya dan ada yang taat muslim miskin tetap miskin? Ada juga non muslim kaya tapi ada juga muslim taat tapi miskin. Apakah doa muslim itu tidak sesuai dengan kadarnya? Ya, kenapa ada muslim maksiat tetap kaya, muslim miskin tetap miskin? Juga ada muslim kaya, tapi ada juga muslim taat miskin. Apakah doa muslim itu tidak sesuai dengan kadarnya? Tadi yang saya sampaikan begini, bisa jadi ya doanya belum dia langitkan. Satu, bisa jadi ya, karena banyak juga orang yang tidak berdoa kepada Allah, ya kan? Karena itu Allah murka kepada hamba yang tidak berdoa kepadanya, ya kan? Nah, doa itu qurbatun azimah. Dia adalah cara mendekat kepada Allah yang agung. Karena itu tidak semua orang melakukannya. Ini sepele, tapi nggak mudah loh. Ya, kalau kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, gitu, ada orang-orang yang sulit berdoa. Ya, kenapa? Karena dia qurbatun azimah. Dia cara mendekat kepada Allah yang agung, yang di dalamnya ada kepasrahan total, yang di dalamnya ada harapan total, yang di dalamnya ada keyakinan total, dan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, berkaitan dengan tadi, satu, bisa jadi orang itu tidak berdoa kepada Allah, atau doanya juga tidak dianggap
sungguh-sungguh. Atau bisa jadi yang kedua, doanya yang tadi saya sebut di awal. Ya. 3 kemungkinan cara Allah mengijabahnya. Bisa jadi Allah tidak mengijabahnya sesuai dengan apa yang dia minta. 1, ya kan? Tapi Allah memberi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan cara menghilangkan mudarat baginya atau mengganti dengan nikmat yang lain. Makanya sering orang bilang Allah itu mengijabah bukan apa yang kita inginkan, tapi Allah mengijabah memberi apa yang kita butuhkan. Bisa jadi itu. Tadi orang mukmin taat, dia tidak kaya sampai akhir hayatnya miskin atau ya nggak kaya banget padahal doa mulu. Bukan berarti Allah tidak mengijabah. Bisa jadi nomor 2 tadi itu. Atau bisa jadi juga nomor 3. Ya, diberikan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tapi poinnya begini Ibu, dari pertanyaan tadi. Sebagaimana kemudaratan, kemiskinan, karena tadi ditanyakan adalah kemiskinan, sebagaimana kemiskinan, kekayaan juga adalah ujian. Jadi jangan selalu kita memandang kekayaan, kelapangan rezeki itu semata-mata karena anugerah semata-mata. Tapi juga bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada hambanya, apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mendekat, apa justru dia semakin jauh. Kalau dia semakin jauh dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu tanda-tanda keburukan yang amat dahsyat, karena kaidahnya mengatakan di antara hukuman yang paling besar kepada hamba adalah setelah maksiat, hamba itu merasa aman. Saya ulangi. Di antara hukuman terberat Allah kepada hamba adalah pada saat setelah dia melaksanakan maksiat, dia merasa aman dari maksiat itu. Itu justru hukuman. Itu ya. Maksud saya, jangan selalu kita lihat lapang rezeki, kekayaan kita atau seseorang selalu dilihat dari sisi anugerahnya. Tapi juga lihatlah bahwa itu juga adalah ujian yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allahu a'lam. Itu mungkin Ustaz. Kemudian Pak Ustadz, Mangga. izin bertanya, apakah pernyataan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah berlaku juga untuk harapan yang lain seperti kesembuhan, keselamatan, dan lain-lain? Tidak hanya untuk ampunan dosa. Ya, saya bacakan lagi ya Ustaz Supriyo karena putus-putus. Apakah pernyataan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah berlaku juga untuk harapan yang lain? Seperti kesembuhan, keselamatan, tidak hanya untuk... Iya, betul. Rahmat Allah itu kasih sayang. Kasih sayang itu adalah kesembuhan dari sakit. Rahmat Allah itu adalah kemudahan dari kesulitan. Lapang rizki dari kemiskinan dan seterusnya. Ya, jadi termasuk semua hal yang baik-baik, karena yang baik-baik itu ada hubungannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Itu. Selanjutnya ya. Halimah. Ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, kenapa narasinya bisa jadi atau juga dialihkan? Doa-doa kita padahal Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Hanya doa-doa makhluk yang kecil pasti bisa diijabah. Ataukah memang doa belum dijawab untuk ujian atau bala? Ya, mudah-mudahan saya bisa menangkap maksudnya. Jadi, kenapa bisa jadi? Atau kenapa atau gitu ya? Kalau nggak 1, kalau nggak 2, kalau nggak 2, kalau nggak 3. Atau tadi A, kalau nggak A, cara dijawabnya B. Kalau nggak B, cara dijawabnya C, dan seterusnya. Kenapa ada atau? Kenapa bisa jadi gitu ya? Kenapa? Sebab, Bu, dunia ini adalah darul bala. Atau darul imtihan. Dunia kita ini negeri ujian. Karena itu, karena negeri ujian, ya isinya ujian. Atau itu kan menjelaskan bahwa ijabah dari doa itu diijabah oleh Allah, tapi tidak pasti ijabahnya sesuai dengan yang diinginkan. Sebab kalau sesuai dengan yang diinginkan, selesai dunia ini buat kita. Ya kan? Udah tidak lagi jadi ujian gitu loh. Nah, sedangkan akhirat nanti itu negeri pahala, negeri balasan.
Kalau di akhirat sepenuhnya nanti kita akan dibalas. Kalau di dunia, ya, doa dan amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah untuk kemaslahatan dunia, tetapi sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa enggak penuh dibalas? Kenapa enggak diijabah sesuai yang keinginan kita apa adanya? Kenapa? Karena dunia negeri ujian. Coba ibu bayangkan kalau semua doa diijabah sesuai dengan permintaan hamba itu, selesai dunia kita semuanya kan. Yang mau haji dikabulkan langsung haji, yang mau harta kaya diberikan, yang semuanya selesai dengan cuma satu cara, yaitu doa. Tapi Allah sampaikan doa itu diijabah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tetap berdoa dan kita yakin Allah mengijabah pada saat yang sama. Kita husnudzon kepada Allah dan kita sadar dunia kita ini dunia ujian. Dan karena itu ada orang yang berdoa, ada yang tidak berdoa. Yang berdoa juga macam-macam, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Yang berdoa-doa juga ada yang macam-macam. Ada yang pasrah kepada Allah, ada yang pasrahnya setengah-setengah dan seterusnya. Karena negeri ujian. Wallahu a'lam. Terakhir Pak Ustadz ada. Baik. Yayah. Dari Ibu Yayah ya. Izin tanya, doa itu kan pakai adab. Gimana kalau mau jima itu ada doanya padahal tidak menggunakan sehelai pakaian? Mau Idul Fitri mandi sunnah Id dalam keadaan tidak berbusana, apakah itu dibolehkan atau hanya makruh saja atau oke. Ya, doa itu ada adabnya, tetapi adab itu tidak merusak ya ibadah itu sendiri. Ada adabnya tapi tidak merusak gitu ya. Kalaupun seseorang misalnya tadi yang ditanyakan pengen jima, ya doanya sebelum melepas pakaian gitu ya. Tadi mau mandi wajib misalnya, doanya ya pas di luar dong, masih pakai pakaian gitu, tinggal disiasati saja. Kalaupun itu terjadi pada saat jima, pada saat jima kemudian dia sambil berdoa dan itu sah, ya tidak masalah. Artinya dia hanya kehilangan adabnya saja gitu ya. Jadi adab itu perlu, tapi tidak mempengaruhi substansi ibadah itu sendiri. Dalam hal ini doa. Ya, seseorang berdoa sambil jalan, seseorang berdoa sambil nyetir. Nah, itu bagus. Walaupun ada satu dua adab yang hilang. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke. Yang terakhir itu mencuri mangga, katanya berdoa Allah barik lana. Mencuri mangga mana? Atau berdoa ketika mau mencuri mangga, bilang Allahumma barik lana. Ya, mencurinya tetap dosa, berdoanya dapat pahala. Walaupun doa bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam. Yang terakhir ada Bu Herlin tuh, bismillah Ustadz, agar hati ikhlas ujian. Mungkin sabar kali ya. Kalau ikhlas itu berkaitan dengan ibadah. Kalau ujian itu berkaitan dengan sabar. Ya. Doa supaya kita bersabar dalam ujian. Ini. Allahumma inna yang ini loh, apa itu awalnya, Ustaz Supra ingat nggak? Allahumma astakhiruka bukan, ada satu doa saya lupa awalnya, yang intinya begini, di tanganmu lah semua takdir dan karena itu aku aku ridho dan sabar atas takdir itu. Ini pernah saya baca waktu anak saya wafat di atas kuburannya. Saya lupa bagian awalnya itu ya. Ya nanti kalau ingat deh ya. Jadi poinnya adalah walaupun begini Bu, kalaupun kita tidak hafal doa, kalau tadi yang saya ingin sampaikan tuh ada hadisnya. Kalaupun hadis itu kita tidak hafal, kita boleh menyampaikannya, melangitkannya pakai bahasa kita. Ya, misalnya ya Allah Subhanahu Wa Taala, aku ridho dan rela dengan apa yang Engkau takdirkan kepadaku, meskipun itu pahit, misalnya gitu. Ya, atau boleh. Nah, ini ada satu doa saya ingat. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah, itu deh. Ya, walaupun yang tadi yang pertama bukan itu yang saya maksud, tapi ini juga boleh. Allahumma ajirni atau ajurni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhanku,
berikanlah pahala atas musibahku, wa khuluf li khairan minha, dan gantilah musibah itu, ujian itu dengan pahala yang terbaik dari sisimu. Nah, ini doa ini diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah waktu itu ditinggal wafat suaminya yang dia cintai. Kemudian Allah ajarkan doa ini, berikanlah pahala atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Dan pada akhirnya Abu Salamah suaminya itu akhirnya digantikan posisinya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah kemudian melamar Ummu Salamah, dan lamaran itu diterima setelah dia menolak sahabat-sahabat Rasulullah yang lain seperti Abu Bakar misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Sepertinya belum ada lagi yang bertanya ya. Ya. Oke, kita cukupkan demikian Ustadz Seho. Siap, Ustadz Supriyo. Tanggal. Terima kasih banyak ibu-ibu semua, Ustadz Supriyo yang Allah muliakan, ibu-ibu juga yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira waktunya masih ada waktu untuk kita istighfar nanti dan berbuka puasa. Saya kembalikan kepada Ustadz Supriyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya terutama Ustaz Sehu. Ya Allah. Terima kasih Tenun, sami-sami. Sama-sama tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.